Selamat bertemu kembali. Kita lanjutkan ke materi mengenai vektor negatif, ya. Oke, sebentar. Ini sedikit bermasalah, ya. Oke. Apa itu vektor negatif? Contohnya vektor B. Yang dimaksudkan dengan vektor negatif B adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Jadi suatu vektor merupakan negatif dari vektor lain kalau besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Seperti pada gambar ini. Oke, jadi vektor B dan vektor minus B itu membentuk sudut 180 derajat satu dengan yang lainnya. Kalau kita memiliki operasi vektor A dikurangi vektor B, itu berarti bisa dinyatakan sama dengan vektor A ditambah dengan minus vektor B. Ya. Oke, sekarang Anda bisa berlatih, misalnya Anda memiliki vektor A seperti di gambar ini, vektor B, dan ini vektor C. Maka bisa digambarkan, Anda bisa menggambar vektor A minus vektor C, itu sama dengan vektor A plus vektor minus C, B minus A, kemudian min A tambah B tambah minus C. Ini bisa Anda coba untuk menggambar. Oke, itu tadi vektor negatif ini sekaligus menyelesaikan konsep kita tentang penjumlahan vektor menggunakan cara segitiga. Selanjutnya saya memperkenalkan metode baru, yaitu metode jajar genjang. Apa itu metode jajar genjang? Anda pasti tahu bangun jajar genjang, ya. Biasanya metode jajar genjang ini digunakan untuk menyelesaikan resultan dua buah vektor, biasanya. Tetapi sebenarnya bisa juga untuk menyelesaikan resultan lebih dari dua buah vektor. Begini, kalau Anda punya vektor metode jajar genjang, ini bermasalah secara teknik, ya. Kalau Anda punya vektor F1, ya, kemudian vektor F2 seperti ini. Jadi F1 dan F2 ini membentuk sudut alfa. Yang membedakan metode jajar genjang dengan metode segitiga adalah bahwa titik pangkal kedua vektor untuk metode jajar genjang itu berimpit. Kalau pada metode segitiga, itu pangkal vektor kedua diletakkan di ujung vektor pertama. Nah, sedangkan metode jajar genjang, titik pangkal kedua buah vektor itu diletakkan berimpit seperti ini. Ya. Kemudian antara vektor F1 dan F2 ini membentuk sudut alfa. Kita lalu membuat bangun jajar genjang dari bentuk vektor seperti ini. Jadi ini kita tarik garis sejajar F1 yang besarnya sama, ya. Kemudian ada garis sejajar F2. Seperti ini. Ya. Nah, yang dinamakan dengan resultan F1 plus F2 adalah diagonalnya. Ini, R. Jadi ini diagonal ini menunjukkan resultan F1 plus F2. Resultan ini membentuk sudut alfa 1 dengan F1. Jadi alfa 1 adalah sudut antara R dan F1. Sedangkan alfa 2 adalah sudut antara R dan F2.
alfa 1 dan alfa 2, angka 1 dan 2 ini harusnya subscript ya. Harus ditulis lebih kecil di bawah. Oke. Saya kira Anda bisa mengerti. Nah, secara matematis, kalau Anda punya F1 dan F2 seperti ini, membentuk sudut alfa, maka resultannya, panjang diagonal ini, resultan antara F1 dan F2, itu sama dengan R, ya, secara matematis sama dengan pangkat setengah ini akar, ya, berarti R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali kosinus alfa. Atau F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa pangkat setengah. Seperti itu. Selanjutnya, karena resultan vektor adalah juga vektor, maka kita perlu menentukan arahnya. Arahnya dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini maksudnya bukan F, tetapi R, ya. Jadi R per sin alfa, ini harus diganti dengan R, ya. R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa 2 sama dengan F2 per sin alfa 1. Kenapa seperti ini akan saya terangkan di slide berikutnya. Oke, ini penjelasannya. Jadi ada F1, ada F2 membentuk sudut alfa, kemudian kita buat dalam bentuk bangun jajar jenjang, ada alfa 1, ada alfa 2, ya. Nah, saya bisa memindahkan bagian ini F2, kemudian ini F1, yang ini, dan ini R, ya. Saya pindahkan ke sebelah. Ini alfa 2-nya tetap. Ini alfa, kalau di sini alfa 1, maka yang ini juga alfa 1. Makanya ini alfa 1, di sini alfa 1. Ini sudut alfa. Berarti kalau Anda tarik ini sejajar. Kalau di sini alfa, maka di sini juga alfa. Ini apa namanya? Pengetahuan dasar. Ini alfa, maka di sini juga alfa. Nah, ini kalau ini alfa, ini membentuk sudut lurus ya. Kalau ini alfa, maka yang ini 180 kurang alfa. Itu dasarnya. Jadi ini F2 dipindahkan ke sebelah, F1, kemudian ini R. Kenapa mau dibuat seperti ini? Karena kita akan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus dalam segitiga untuk menurunkan persamaan yang tadi di depan. Nah, jadi ini aturannya. Kalau Anda punya panjang sisi A, B, dan C, sudut di depan sisi A adalah A, sudut di depan sisi B adalah B, dan sudut di depan sisi C adalah C, maka berlaku seperti ini. A ini tidak lain adalah panjang sisi ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C cos A. Cos A adalah sudut kosinus sudut di depan sisi A. Demikian juga kalau Anda B kuadrat maka sama dengan ini, C kuadrat sama dengan ini. Nah, ini aturan kosinus. Jadi dalam hal ini kita punya segitiga ini. Oke? Maka misalnya kita bandingkan dengan A, B, C, yang A adalah R. Yang A adalah R. Ya. Kemudian sudut di depan R adalah 180 kurang alfa. Berarti 180 kurang alfa ini posisinya sama dengan A ini. Kemudian F2 dan F1 masing-masing adalah B dan C. Jadi kalau Anda ambil ini, Anda tinggal ganti ini menjadi R kuadrat sama dengan
mau F1 atau F2 sama saja. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2 F1 F2 cos 180 kurang alfa. Nah, Anda bisa ngecek di sifat trigonometri itu. Cos 180 kurang alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Saya ulangi lagi. Cos 180 kurang alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Nah, dari situ Anda bisa membuktikan R yang tadi. R yang di slide sebelumnya bisa dibuktikan. Kemudian, ya, Anda juga bisa menggunakan ini, aturan sinus untuk menentukan arah. Jadi, yang di bawah ini, persamaan ini, Anda selesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Sedangkan R sama dengan ini, persamaan ini, Anda bisa selesaikan dengan menerapkan aturan kosinus. Ambil salah satu. Oke, baik, tugas Anda adalah membuktikan rumus dengan menerapkan aturan sinus dan kosinus. Jadi dengan menerapkan aturan sinus dan kosinus di bawah ini, Anda harus membuktikan rumus di atas. Oke. Untuk sementara rekaman pertama itu dulu. Saya akan melanjutkan ke rekaman berikut untuk membahas mengenai perkalian vektor. Oke. Perkalian vektor akan Anda lihat di rekaman berikut.